Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mahasiswa Universitas Mercu Buana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al Fauzan. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer dan juga Prodi Sistem Informasi. Pada kali ini saya ingin mengerjakan sebuah ujian akhir semester mata kuliah Algoritma dan Pemrograman yang diampu oleh Ibu Sarwati Rahayu, ST MMSI. Nah, UAS yang akan dikerjakan adalah membuat sebuah program dengan menggunakan bahasa C++ dengan output sebagai berikut. Di sini kita akan membuat sebuah program yang akan menampilkan di terminal, yaitu sebuah formulir pembelian barang toko sejahtera, yaitu berisi database pelanggan dan juga rincian pembelian barang, berapa harganya, berapa banyak barangnya. Lalu di sini adalah proses input, maka di sini adalah proses outputnya. Nanti di sini akan dicetak sebuah database pelanggan dan juga rincian yang dicetak di terminal nanti, database pelanggan dan juga rinciannya. Nah, untuk keterangannya yaitu jumlah pembelian barang sama dengan banyaknya barang 1 ditambah banyaknya barang 2 ditambah juga banyaknya barang 3. Untuk membuat sebuah total harga sebelum diskon adalah harga barang 1 dikalikan dengan banyaknya barang 1 ditambah harga barang 2 dikali banyaknya barang 2 ditambah harga barang 3 dikali banyaknya barang 3. Lalu untuk membuat sebuah diskonnya, untuk menentukan sebuah diskonnya, yaitu diskon diberikan sebesar 10% jika harga sebelum diskon lebih kecil dari 500.000, dan diskon diberikan 15% jika harga sebelum diskon 500.000 sampai 1 juta. Lalu diskon diberikan sebesar 20% jika harga sebelum diskon lebih besar dari 1 juta. Lalu total bayarnya, yaitu finalnya, sama dengan total harga sebelum diskon dikurangi dengan diskon. Nah, untuk membuat sebuah program C++ ini saya menggunakan software dev C++. Oke, saya sudah membuat filenya, yaitu file uas.cpp. Langsung saja kita buat programnya untuk menampilkan output yang sudah diinstruksikan oleh Ibu Sarwati. Oke, saya akan buat dulu programnya. Saya akan menjelaskan programnya setelah program dibuat.
Oke, programnya sudah selesai dibuat. Coba kita running, apakah ada yang error? Oke, di sini tidak ada titik komanya. Oke, errornya 0, warningnya juga 0. Nah, baik. Saya akan menjelaskan untuk program yang sudah saya buat. Yaitu di sini ada sebuah header dari program yang saya buat, yaitu include iostream, include iomanip, using namespace std. Nah, include iostream ini adalah saya menggunakan library iostream untuk menggunakan cin dan juga cout. Nah, itu saya menggunakan cin dan cout dari library iostream. Lalu saya juga menggunakan library iomanipulator untuk menggunakan fixed set precision. Ini untuk kalau di float itu kalau angkanya terlalu besar dia tidak bisa memunculkan angka asli. Nah, jadi saya menggunakan IO manipulator untuk statement fix set precision untuk memperbaikinya. Lalu saya menggunakan using namespace std, ini adalah untuk penulisan standar cout dan juga cin. Karena saya sudah mendeklarasikan using namespace std, maka saya cukup menuliskan cout, cukup menuliskan cin saja. Tidak usah menuliskan std cout, std cin. Nah, kita masuk ke main functionnya yaitu int main. Di dalam int main itu ada di main function itu yaitu ada tipe data string untuk variabel nama, alamat, dan juga nomor HP. Ini untuk database pelanggan. Lalu ini untuk rincian harga barangnya yaitu bertipe data float. Saya singkat menjadi HB1, HB2, HB3. Lalu ada bertipe data integer untuk variabel jumlah barang 1, jumlah barang 2, jumlah barang 3. Saya singkat saja menjadi JB. Lalu cout string 40 karakter space spasi ke kanan, lalu cout formulir pembelian produk toko sejahtera, lalu endline sebanyak 3 baris atau enter sebanyak 3 baris. Nah, ini bentuk dari string itu ada di sebelah sini. Untuk ibaratnya untuk men-tab agar si judul ada di tengah-tengah sebanyak 40 kali. Lalu saya endline sebanyak 3 kali, maka di sini akan memunculkan enter sebanyak 3 baris. Baru saya cout nama pelanggan. Nah, untuk nama pelanggan ini kenapa saya menggunakan getLine? Yaitu agar bisa menulis spasi di nama pelanggan dan juga isiannya untuk alamat dan juga nomor HP. Contoh, saya ingin menuliskan nama Muhammad Al-Fauzan. Nah, jika cin maka tidak akan bisa spasi. Jika spasi dia akan langsung turun ke bawah. Maka saya menggunakan getLine. Nah, jika menggunakan getLine maka dia bisa ada spasinya. Kalau saya enter, dia masih bisa. Nah, spasinya tidak hilang. Oke. Sama halnya seperti alamat dan juga nomor HP. Lalu cout endline. Ini saya membuat program tampilan harga barang dan juga banyaknya barang. Saya kenapa menggunakan cin? Karena harga barang itu hanya satu. Tidak akan mungkin menggunakan space atau spasi. Maka saya menggunakan cukup cin saja. Variabel HB1 atau harga barang 1 juga sama dengan banyaknya barang 1. Saya hanya menggunakan cin dan juga variabel jumlah barang 1. Sama halnya dengan yang seterusnya sampai banyaknya barang 3. Nah, lalu saya di sini mendeklarasikan untuk total barangnya yaitu bertipe data integer, jumlah barang 1 ditambah jumlah barang 2 ditambah jumlah barang 3. Lalu saya juga mendeklarasikan untuk variabel total harga sebelum diskon bertipe data float sama dengan yang berisi HB1 dikali JB1 ditambah HB2 dikali JB2 ditambah HB3 dikali JB3. Lalu saya mendeklarasikan variabel diskon bertipe data float. Lalu saya menambahkan statement if jika total harga sebelum diskon lebih kecil dari 500.000, maka diskon sama dengan total harga sebelum diskon dikalikan dengan 10% atau 0,10. Nah, jika tidak, tapi jika total harga sebelum diskon lebih kecil dan sama dengan 1 juta, maka diskon sama dengan total harga sebelum diskon dikali 15% atau 0,15. Nah,
Jika statement di atas semuanya salah, maka diskon sama dengan total harga sebelum diskon dikalikan dengan 20% atau 0,20. Lalu di sini saya mendeklarasikan untuk variabel total bayar bertipe data float, yaitu total bayar sama dengan total harga sebelum diskon dikurangi dengan diskon. Lalu saya menampilkan tampilannya ini, yaitu cout, enter atau endline. Ini harusnya satu saja, tidak usah kebanyakan. Ya, satu saja sudah cukup. Lalu endline, bawahnya nama pelanggan. Ini tidak perlu check-in karena check-in sudah kita di sini. Ini hanya menampilkan tampilan luarnya saja untuk finalisasinya. Lalu alamat, nomor HP, variabel nama, lalu endline sampai seterusnya. Lalu untuk rincian barangnya sebelum saya mendeklarasikan atau sebelum saya men-checkout rincian barangnya saya tulis di sini fix atau fix dan juga set position sebanyak 2 karakter. Lalu jumlah pembelian barang untuk variabel total barang, lalu endline. Lalu cout total harga sebelum diskon, variabel total harga sebelum diskon, lalu endline sampai seterusnya. Nah, sekarang kita coba untuk membuktikan diskon dari 10% sampai 20%. Oke, coba kita running lagi. Oh, ini kita close dulu. Oke. Nah, langsung kita isi saja. Coba kita isi 100.000. Nah, yang satu ini 150.000, coba satu, lalu ini 100.000 juga satu. Maka ini berarti harusnya ini kurang dari 500%, maka dia harusnya mengalihkan dengan 10% karena ini kurang dari 500.000. Oke. Ya, di sini totalnya ada 350.000. Lalu kita mendapatkan diskon 35.000 yaitu 10%, dan ini hasil pengurangan ya, total harga sebelum diskon dikurangi dengan diskon, yaitu ini hasilnya. Jika tidak percaya kita bisa buktikan menggunakan kalkulator. Kita bisa menggunakan kalkulator untuk pembuktiannya apakah benar dikalikan dengan 10%. 350.000 dikalikan dengan 10%. Oh, salah. 35.000. Oke. Untuk pembuktian diskon 10% berhasil. Maka coba kita buktikan untuk yang diskon 15%. Kita isi asal saja. Karena ini hanya untuk membuktikan diskonnya. Ini coba di sini 200.000. Satu. Di sini juga 200.000 coba. Satu, di sini 100.000. Nah, ini harusnya 500.000. Atau enggak kita lebihkan aja, lebih dari 500.000. Oke, 150.000. 2 misalkan. Nah, ini total barangnya benar, ada 4. Harga total sebelum diskon ada 700.000. Coba kita kalikan. 700.000 dikali 15%. 105.000. Oke. 105.000. Coba jika penasaran kita bisa jumlahkan. Enggak, ini sudah pasti betul. 700 dikurang 105 itu 600, 100 dikurang 5 59. Oke. Ini sudah terbukti benar. Kayak kepencet tadi. Malah kepencet itu.
Oke. Kita buktikan yang 20% apakah betul. Ini coba 300. 2, misalnya ini 500. 2. Total yaitu 2 juta. Coba kita hitung. 2 juta dikalikan dengan 20%. Maka diskonnya adalah sebanyak 400%. 2 juta dikurangi 400 sama dengan 1.600.000. Oke. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Dan itu juga program yang sudah saya buat sesuai dengan instruksi yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Segitu saja penjelasan program dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al Fauzan mengucapkan terima kasih telah menonton video saya. Oke.